kesempatan kita untuk masih memberikan kehidupan ya kan hari ini di bulan Ramadan ini, dan kita juga bisa bersama di sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa melekatkan kepada di antara kita dan menjaga keimanan kita juga. Soal salam tersurat kepada Rasulullah SAW, keluarganya, sahabatnya dan umatnya. Saya ucapkan terima kasih pada sahabat semua yang sudah hadir dengan menyisihkan waktunya di sini. Dan juga saya ucapkan terima kasih pada sahabat-sahabat di Toyonaka yang sudah menyiapkan slotnya dan sudah menyiapkan publikasinya. Semoga Allah membalasnya dengan balasan yang berharga. Baik, kita akan membuka dengan kultum sebelum azan maghrib. Nanti kita akan lanjutkan pagi, lalu kita maghrib di sini, dan nanti buka di sana ya. Berbukanya nanti di sana karena kita nggak boleh makan di sini. Tapi kalau tajil mungkin kita cepat-cepat aja, nanti akan diantarkan ke sini dan misalkan jangan mengotori. Tapi kalau untuk makan kita di sana aja. Lalu kita makan, nanti kita akan lanjut lagi sharing tausiah dari Ustaz Teguh ya. Baik, sebelum saya persilakan, saya mau memperkenalkan orang yang sudah terkenal ini. Ini Mas Teguh ya, Anugraha. Beliau lahir di Bandung 8 April 81. Beliau S1 Ilmu 4, mengambil Jurusan IPA, lalu Jepang. Mulai pendidikannya tahun 2004, waktu kerjaannya 2004 di dosen honorer di 2004, lalu di 2005 Toyota sebagai penerjemah, lalu 2012 di Cicon gimana ya dibaca? Ya, Jawa Staff, lalu 2013 di Akasi Kai Kogyo, hobi naik sepeda jalan-jalan ya. Moto ada jalan yang tak sampai. Apa maksudnya ini ya? Jadi langsung saya kita berpanjang lebar. Kami persilakan ke Ustaz Teguh ya, dan materi ini mungkin menarik. Ini dipersilakan. Oh ya, sebelumnya saya lupa tadi untuk membukanya dengan tilawah ya oleh Pak Budi. Ini hafalan ya, jadi ini kalau gimana ini kalau perbincangan apa? Saya coba akan membuat saya yang mudah saja. Hah? Apa? Masuk kah? Aduh. Masuk suaranya. Gung, kamu kapan nyeritnya, Gung? Bulan berapa, Gung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya agak gugup ini karena tidak terbiasa berbicara di depan dan bicara sih di depan umum kadang-kadang. Cuma kalau ngisi pengajian kayaknya hampir tidak pernah. Jadi katakanlah saya ini bukan ngisi pengajian, tapi saya dalam rangka ingin belajar. Jadi otomatis katanya kalau misalnya kita mengajarkan sesuatu, otomatis kita juga jadi belajar gitu ya. Jadi insya Allah dengan niat saya juga ingin belajar, ya kita sama-sama aja sekalian ya. Baik, insya Allah hari ini ingin mengisi dengan tema mengenal karakter orang Jepang. Kenapa ngambil tema ini? Ya, mengenal karakter orang Jepang itu apa sih? Itu gimana perlunya sih? Dan mungkin di sini ada orang Jepang. Tadi juga istri saya ngomong, nggak apa-apa gitu kalau orang Jepangnya datang gitu melihat gitu, ya nggak apa-apa gitu ya. Kan namanya juga saling kenal ya. Ada orang Jepangnya, ada orang Indonesia. Atau kita juga tinggal di Jepang, sebaiknya mengenal juga seperti apa sih orang Jepang agar kita bisa berinteraksi dengan baik. Ya. Tapi yang paling mendasar di sini adalah ada dalam surat Al-Hujurat ayat surat ke-49 ayat 13. Mungkin masalahnya bisa perlu bacakan lebih fasih tahu.
dibacakan oleh Mas Abdi, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Yang orang Jepang silakan baca bahasa Jepangnya nggak apa-apa. Ya. Terus, nah, jadi, hai. Tujuannya adalah untuk kita menjadi orang yang bertakwa gitu ya. Kita saling mengenal. Di sini, kan Allah menciptakan kita laki-laki perempuan, menjadikan berbangsa-bangsa bersuku-suku supaya kita saling mengenal. Saling mengenal di sini. Apakah sekedar cuman tahu nama gitu? Kan enggak ya. Dengan kita mengenal, kita tahu bagaimana karakternya, apa yang bisa kita ambil pelajaran yang baik darinya gitu ya. Untuk supaya kita menjadi insan yang lebih baik dan menjadi orang yang bertakwa, yang meraih derajat takwa, insyaallah. Caranya bagaimana? Ya mengamatinya, mempelajarinya, agar hal-hal baik dari mereka kita jadikan referensi untuk meningkatkan ketakwaan kita. Kenapa begitu? Karena kadang kita ya, mungkin saya gitu, kadang-kadang mentang-mentang merasa orang Islam gitu, merasa udah lebih baik dari yang lain gitu. Mungkin ada kesombongan seperti itu. Atau kadang misalnya ya kita orang Islam misalnya masuk surga gitu lah, terus jadi memandang rendah bangsa lain gitu. Itu tidak benar juga gitu ya. Itu sebagai individu tentunya setiap orang punya kelebihan, punya kekurangan, baik orang muslim maupun non muslim gitu. Karena itu kita perlu untuk mempelajari, untuk mengamati gitu, bagaimana orang, kalau di sini berarti kita bagaimana kita mengenal orang Jepang gitu ya. Apa yang bisa kita ambil pelajaran baik dari mereka untuk agar kita lebih baik lagi. Nah, mengenai bagaimana kita supaya bisa mengenal orang Jepang, kita perlu tahu juga bagaimana budayanya, gitu ya. Jadi budaya Jepang itu seperti apa sih? Istilahnya dalam Jepang itu ada istilah wa no bunka. Wa itu sendiri artinya damai atau harmonis, gitu ya. Atau ya harmonis atau damai lah, tentram gitu. Nah, orang Jepang sendiri menamakan Jepang mungkin saudara-saudara tahu istilahnya Nihong ya, Nippon gitu Jepang. Tapi istilah lain juga Jepang menamakan negaranya sebagai Wa gitu kadang-kadang ya, dituliskan dalam kanji Wa, artinya damai atau negara yang damai gitu. Kadang-kadang kalau misalnya kita lihat kamus kita ada terjemahkan Wa-e gitu ya, Wa-e. Terjemah apa? Kamus bahasa Jepang, bahasa Inggris itu tulisannya Wa dan E gitu. Atau sebaliknya Wa. Jadi Jepang ini memiliki budaya yaitu budaya yang istilahnya harmonis. Tapi keharmonisan ini dalam artian harmonis dalam lingkungan, dalam kebersamaan, dalam kelompoknya. Jadi mereka berusaha menciptakan suasana, menciptakan lingkungan hidup yang harmonis bagi semuanya di kelompoknya. Baik, jadi insya Allah hari ini 3 poin yang kita akan diskusikan sama-sama, kita pelajari bersama adalah pertama, karakter orang Jepang itu seperti apa sih gitu ya, karakter dasarnya itu seperti apa sih. Mungkin kalau sekarang udah macam-macam ya, ada pengaruh dari berbagai negara, dari ya globalisasi segala macam. Tapi yang pasti tentunya mereka punya karakter dasar ya. Tiap negara, tiap bangsa kan pasti punya karakternya masing-masing. Jangankan beda negara, kita orang Indonesia sendiri aja beda suku, beda karakter ya. Katakanlah orang Batak yang karakternya spontan, jujur gitu ya, menyampaikan apa adanya. Dan kadang orang Jawa yang mungkin mirip orang Jepang yang tidak berani menyampaikan atau tidak sungkan atau menyampaikan apa yang tidak secepat-cepat itu gitu ya. Nah, apalagi di Jepang gitu ya, beda negara, beda musim, beda situasi, beda kondisi, pasti beda juga cara hidupnya, beda cara pikirnya.
Dan yang kedua, bagaimana caranya agar kita bisa berinteraksi dengan baik dengan orang Jepang ya setelah kita mempelajari karakter-karakter mereka tersebut. Dan yang terakhir, bagaimana cara kita mengenalkan Islam atau berdakwah yang baik yang bisa diterima oleh orang Jepang. Mungkin 3 poin itu yang insya Allah akan dibahas hari ini. Karena hari ini, karena sekarang juga waktunya sepertinya sudah mau buka, jadi kita dan ditutup. Kita cut dulu sampai di sini. Bukanya jam berapa? Oke, so. Oke, lanjut dulu aja ya. Baik. Nah, jadi 3 poin ini ya, insya Allah ya. Kita lanjut ya. Nah, untuk tadi ini yang pertama tadi poinnya, orang Jepang itu seperti apa sih gitu ya. Pertama kita lihat dulu bagaimana prinsip kebiasaan hidup orang Jepang. Jadi mereka dalam arti orang Jepang tersebut, mereka punya kebiasaan, punya prinsip hidup Shudan Sugi istilahnya ya, kolektivisme, hidup dalam berkelompok. Jadi menjaga keharmonisan. Tadi yang sudah saya sampaikan, menjaga keharmonisan dalam kelompok. Ya. Dalam beberapa referensi ya, yang di internet saja saya ambil seperti di Wikipedia mengenai budaya Jepang. Dikatakan bahwa pada dasarnya budaya suku bangsa Jepang bukanlah budaya mengutamakan individu, tapi budaya mengutamakan kepatuhan, ketentraman, sopan santun, dan peraturan dalam kelompok. Kemudian ada juga penelitian lain yang menyampaikan pada dasarnya orang Jepang memiliki prinsip hidup di kelompok dan merupakan suku bangsa yang tidak suka jika tidak bergantung pada sesuatu atau bersama-sama dengan orang lain. Nah, jadi untuk hidup, maksudnya mereka dalam hidupnya itu benar-benar terbiasa hidup berkelompok ya. Jadi bagaimana berusaha agar dia bisa hidup nyaman bersama-sama dan tidak mengacaukan keharmonisan tersebut. Bagaimana untuk menjaga keharmonisan sesama atau keharmonisan kelompoknya tersebut? Di situ ada istilahnya Onne dan Tatemae. Jadi orang Jepang mengenal istilah Onne dan Tatemae. Onne itu istilahnya esensi, yang hal yang sesungguhnya, substansinya. Sedangkan Tatemae adalah bentuk. Bentuk itu berarti yang apa yang terlihat, apa yang terlihat di apa yang ditampilkan. Gitu. Mungkin kalau di Jawa ada istilah kewu katanya gitu ya, yang mirip-mirip seperti itu. Ya, dilanjutkan nanti kalau begitu ya. Silakan buka dulu. Terima kasih.